Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia menyaksikan lahirnya generasi penerus. Mereka bukanlah para sahabat, tapi mereka berjalan di jejak yang sama. Merekalah para tabi'in, mereka yang bertemu dengan para sahabat, belajar dari mereka, dan meneruskan warisan Islam ke seluruh penjuru dunia. Di medan pertempuran, mereka menggentarkan musuh-musuh Allah. Di majelis-majelis ilmu, mereka menerangi dunia layaknya matahari menyinari bumi. Di antara mereka ada Muhammad bin Qasim, sang panglima muda yang membawa Islam ke India. Al-Hasan Al-Basri, yang lantang menentang kezaliman dan menyebarkan hikmah. Sa'id bin Al-Musayyib, menjaga ilmu dan kehormatan yang tak tergoda oleh kekuasaan. Mereka tak silau dengan dunia, karena bagi mereka dunia hanyalah sebuah batu pijakan untuk menuntaskan misi risalah. Bagaimanakah kehidupan mereka? Bagaimanakah perjuangan mereka? Dan apa yang bisa kita warisi dari mereka? Sebuah perjalanan menuju jejak emas para tabi'in, generasi penerus yang tak terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo ayah bunda sekalian, kembali lagi di podcast channel Taruna Panatagama yang akan membahas tentang tokoh-tokoh para tabi'in, yang dimana episode-episode insya Allah akan membawakan hikmah bagi kita semua dan memberikan inspirasi yang bermakna dari tokoh-tokoh tersebut. Saya Muhammad Raihan Badrani sebagai host, insya Allah akan membawakan podcast pada sore hari menjelang berbuka puasa. Ayah bunda sekalian, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kali ini kita akan melanjutkan episode podcast sebelumnya, yang dimana kita memilih untuk podcast kali ini, tema podcast kali ini itu adalah generasi para tabi'in, yang dimana generasi para tabi'in adalah salah satu generasi yang disebutkan oleh Rasulullah adalah sahabat Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah yaitu para tabi'in. Kemudian yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Nah, pada podcast tahun ini, Ramadan tahun ini, kami para santri Taruna Panatagama itu membawakan podcast tentang para tabi'in, ya Mas. Ya. Dan tentunya saya di sini nggak sendirian. Kalau kayak saya sendirian kayak kajian biasa, kayak Ustadz Subhan biasanya isi kajian Bulughul Maram, kajian malam. Tapi ini bukan kajian malam Mas, berarti kajian menjelang berbuka puasa. Ya, para ayah bunda sekalian juga udah tahu saya ngobrol tidak sendiri. Nggak mungkin saya ngobrol sendiri ya kalau nggak ada orang. Kalau nggak ada orang kayak ngobrol sendiri kayak orang gila jadinya. Jadi ngobrol sama kamera. Ya, ini dia. Kita nggak sendiri bersama saya bersama teman-teman saya. Lebih tepatnya 2 orang dari kelas 10 dan 11 ya. Salah satunya adalah kakak kelas saya sendiri kelas 10, yaitu Mas Fikrom sama Mas Dika. Mas Fikrom, Mas Dika, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya nih Mas? Baik ya Mas ini? Masih kuat kan puasanya? Alhamdulillah, semoga nggak bolong ya puasanya. Belum bolong kan Mas puasanya? Belum. Alhamdulillah. Ya, ini adalah teman podcast saya pada sore hari menjelang buka ini, itu Mas Fikram sama Mas Dika. Mas Fikram ini
beliau berdua ini adalah dua orang yang berasal dari pulau yang sama, yaitu Pulau Kalimantan ya Mas ya? Ya, Kalimantan. Kalimantan. Oh iya iya ya. Tapi provinsi. Iya provinsi ya. Iya, Provinsinya cuma tuh beda provinsi. berbeda. Ha. Kalau Mas Dika ini dari Kalimantan Tengah, Mas Fikram ini dari Kalimantan Timur. Ya 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 ya. Kalau Mas Dika ini mungkin sebelumnya tuh udah pernah muncul ya Mas ya di channel Taruna Panata Agama. Ya, Lebih tepatnya di channel biasanya Tasmi ya waktu kelas 9 kan. Tasmi terus apalagi Munakosyah Tajwid ya. ya, Tufatul Atfal. ya. Ya ya, mungkin mungkin ayah bunda juga udah kenal sedikit tentang Mas Dika itu. Kalau Mas Fikram ini kakak kelas saya yang beliau ini udah muncul di podcast tahun lalu ya Mas ya. Yang bertema apa sih Mas kemarin tahun lalu tuh? Kemarin tuh kita podcast kita Ya, podcast Negeri Syams. Oh iya Negeri Syam deh, lupa saya Mas. Ya, Negeri Syams. Sebelumnya juga kalau nggak salah udah muncul juga ya Mas ya. Berarti dua podcast sebelumnya udah pernah muncul ya. Pas Pas kelas 9 pas kelas 9 tuh temanya tuh kalau nggak salah The Untold History of Islam. Ya ya, mungkin udah kita para pemirsa udah kenal Mas Fikram ya dari Kalimantan. Oh, ini nih Mas Fikram yang dari Kalimantan itu. Oke. Tapi nggak apa, kita alangkah baiknya kita perkenalan ulang ya. Supaya mungkin ada yang baru berkesempatan menonton channel para Panatagama, Taruna Panatagama itu. Jadi belum kenal Mas-mas berdua ini. Jadi monggo Mas bisa tolong dikenalin ke para pemirsa gitu. Tapi yang jelas saya sudah kenal Mas. Tapi nggak apalah. Dari Mas yang paling tua dulu. Ya, Mas Fikram. Monggo Mas, tolong diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Taruna Panatagama, terima kasih sudah mau menonton ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikram. Saya sekarang kelas 11 dan insya Allah tahun ini naik gitu. Insya Allah. Dan sekarang saya tinggal di Kalimantan Timur dan saya juga lahir di sana. Lebih tepatnya di situ Balikpapan Timur. Oh, Balikpapan ya Mas ya. Jadi Balikpapan tuh dibagi juga itu. Oh, Jadi nggak provinsinya doang, tapi kota yang di Kalimantan Timur tuh Iya. kebetulan dibagi juga. Yaitu saya di Balikpapan Timur. Gitu. Nah, terus kalau misalnya hobi nih Mas, hobi. ya, bisa ya kira-kira ini Membaca apa Mas? Iya, sebenarnya Buku. ini saya Membaca buku ya, Pak? ya baca buku sama baca buku yang buat dipersiapkan. Oh, ya akhir-akhir ini Ya, buku kitab yang yang buat dipersiapkan podcast. buat podcast. Ya mudah-mudahan aja gitu kan hobi saya bisa lanjut gitu. Ya, amin. Baca buku yang berisi gitu ya, Pak, Ya, bermanfaat berisi. gitu. Yang satunya ini Mas Dika nih, adiknya Mas Dias ya. Dulu pernah di sini Mas Dias ya kawan. Iya. Pernah ketemu pas kita kelas berapa? Kelas 7, kelas 8, kelas 9 juga ya. Sampai Kelas 9 kalau nggak- kelas 9 9 awal, semester awal ya. Semester awal. Tuh adiknya beliau nih, adiknya Mas Theo. Jadi di sini lebih kenal Mas Dias ya, Ustadz Dias. Ya. Dari Pangkalan Bun ya Mas ya. Ya, Pangkalan Bun. Karena Masnya baru kali ini ya muncul di podcast, mungkin bisa Mas tolong diperkenalkan nama diri itu kepada pemirsa. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dika Pratama. Asal dari Kalimantan Tengah, Kota Pangkalan Bun. Dan saya sekarang duduk di kelas 10 atau kelas 1 SMA. Dan Mas Fikram ini senior saya. Kakak kelas ya, kakak kelas kita berdua ya Mas ya. Mas Fikram ini kelas 2 SMA. Ya. Di sini Hobi saya nih Mas, merasa hobi. senior ya. Coba hobinya apa nih Mas? Kalau hobi membaca iya, Wah, Masya Allah. kemudian Lari juga. lari, jogging gitu. Jogging ya, jogging. Kirain lari maraton. Pondok gitu ya. Biasanya telah kabut turunan, Mas. Oh, biasa di situ ya. Kalau saya biasanya di sana Bandara Adi Sucipto sih Mas. Nah, itu lumayan lah, enak lah. Jogging Mas. Dan ya cuma itu aja sih. Ya, mungkin
Ntar kalau mau langsung ke Taruna Panatagama aja ya, ke pondok kita ya. Kalau mau kenalan lebih lanjut sama Mas Dika, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu tentang Kalimantan. Ya itu dua rekan saya yang akan menemani podcast pada sore hari ini, itu Mas Fikram dan Mas Dika. Seperti yang saya sebutkan di awal, kita sekarang ini mau membahas salah satu tokoh dari tokoh-tokoh tabiin ya. Siapa nih Mas? Kita mau bahas siapa? Jadi yang kali ini mau kita bahas yaitu tabiin yang dikenal sebagai ahli ibadah yang khusyuk. Oh, sama ahli ilmunya itu. siapa nih Mas orangnya Mas? Namanya itu ialah Harim bin Hayyan. Oh, Harim bin Hayyan. Mungkin di telinga para penonton itu nggak asing, atau mungkin asing tapi nggak apa-apa. Heeh. Mungkin beberapa Saya juga asing ya, jujur saya juga. Harim bin Hayyan siapa ya Mas ya? Itu Saya juga baru tahu kan setelah Ya. baca-baca. mm-mm, kita juga baru tahu. Jadi kita sama-sama belajar, Sama masih sama gitu belajar. sekarang. Mm-mm. jadi Ya. kita siapin aja. Mm. buat yang Ya, kalau kita nggak tahu, makanya kita di sini buat menyampaikan, memperkenalkan tokoh. biar bisa kita ambil hikmah dari perjalanan hidup beliau dan juga ilmu-ilmu yang beliau sampaikan gitu. Iya. Beliau juga kan termasuk salah satu tokoh zuhud, Mm-mm. orang zuhud gitu. Iya, iya, iya. Dan beliau ini kan seorang ahli ibadah ya Mas ya tadi Mas. Ya. Alangkah baiknya kita kalau mau mempelajari biografi seorang ulama gitu. Beliau kan ulama ya Pak, Ya, pasti. ulama. Ya. Mm-mm. Itu dari awal Mas, dari awal sampai akhir. Jadi dari kelahiran beliau. Mm-mm. Jadi beliau ini lahir kapan Mas? Jadi beliau itu lahir pada tahun 6 atau 7 Hijriah. Oh, Masih Awal-awal gitu. iya ya. masih abad awal Islam. Berarti masih Rasul itu belum wafat ya? Ya. Wafat itu sekitar Rasulullah wafat sekitar tahun 9 sampai 9 atau 10 Hijriah gitu. Ya. Mm. Nah, beliau lahir di kota Basrah Mm-mm. yang berada di wilayah Irak. Persia Iya, Persia. yang sekarang dikenal dengan nama negara Irak. Oh, ya ya ya. Beliau lahir di situ ya Mas ya. Ya. Iya. Hmm. Terus kalau ayah beliau namanya kan apa namanya? Hayyan ya Mas, Ibnu Hayyan. Pak Hayyan. Iya, Pak Hayyan. Ya, Pak Hayyan kan namanya. Ha-ha. Mungkin Masnya tahu gitu nasab ke atasnya, atau mungkin cuman segitu gitu yang terkenal. Ya disebutin sih segitu kayak Oh, nggak ada riwayat lain ya. Dari riwayat Mm. Memang beliau ini memang nggak terlalu terkenal, tapi terkenal. pengaruh beliau dalam kehidupan sehari-hari itu pasti adalah Mas ya. ada. Mm-mm. Terus kan beliau kan seorang ahli ibadah ya, ulama juga ya, ulama. Ulama hadis, ulama fikih juga. Dan tentunya kalau ulama itu pasti punya sifat-sifat khasnya ya Mas ya. Ya, sifat-sifat. Ya salah satunya udah Mas Fikram sebutin tadi, satu zuhud. Kayaknya memang setiap Hampir. sebelum tokoh-tokoh episode sebelumnya itu juga memiliki sifat zuhud ya Mas, salah satu sifat zuhud. Tapi nggak apa Mas, kita sebutin lagi di sini nggak apa. Kayaknya semua tabiin tuh pasti punya sifat ini, sifat zuhud nih. Coba Mas bisa disebutin apa aja sih sifatnya beliau nih? Kemudian ada sifat yaitu sifat warok. Mm. Jadi warok itu adalah menjauhi perkara-perkara menjauhi hal-hal yang syubhat. Oh, hal yang syubhat. Oh, syubhat itu apa Mas? Syubhat Kalau sendiri? syubhat itu sendiri adalah perkara-perkara yang hukumnya masih belum terlalu jelas. Belum jelas halal atau haramnya ya Mas ya. Jadi masih ragu gitu. Iya iya iya. Wah, haram po halal ya? Mm-mm. Jadi Harim bin Hayyan menjauhi al-syubhat itu. Iya iya iya. Ya, siapa tahu kan ada yang bilang apa perkara ini benar tapi ternyata aslinya nggak boleh gitu untuk dilakukan.
jadi lebih baik dihindari. Maka Iya. daripada ragu-ragu, jadi beliau menghindari. Heeh. Oh, jadi beliau itu selain zuhud juga beliau itu warok ya, seorang ulama yang warok. Kalau nggak salah juga beliau tuh punya sifat lagi ya Mas ya, yaitu bijaksana ya. Bijaksana. Bijaksana juga beliau. Ya tentu ya ulama itu pasti memiliki banyak sifat-sifatnya. Kalau kita sebutin semua di sini Pasti banyak. pasti banyak, nggak bakal apa habis, nggak ada habisnya ya Mas ya. Ceritanya ini coba bahas Iya, sifatnya doang sifat-sifatnya doang. bisa jadi. Soalnya pasti Mungkin banyak banget Iya. yang bahas adalah pelajarannya, entahlah pelajarannya atau mungkin apa gitu. iya, Sana. iya itu. Dan beliau kan ada salah satu kisah yang beredar gitu, bahwa beliau ini terkenal akan ahli ibadah yang khusyuk. Ya. Coba mungkin ada kisah gitu Mas yang menunjukkan beliau ini ahli ibadah gitu. Ya. Jadi ada 2 kisah. Hmm. Jadi yang pertama itu pada kisah yang pertama. Jadi pada suatu hari itu beliau ini, si Harim bin Hayyan ini mau berkunjung, mau silaturahim Iya iya iya. Ke Ke rumah sahabatnya ya. sama sahabatnya. Iya. Namanya itu Hamamah. Oh, Hamamah. Jadi Hamamah itu ini Mas, sahabat Rasulullah. Oh, Masuk sahabat Rasulullah. sahabat Rasul ya. Berarti beliau bersahabat dengan salah satu sahabat Rasulullah. Iya. Kemudian beliau itu bermalam di sana. Sampai bermalam ya Mas Dia ya. sampai bermalam. Mungkin ya gara-gara kemalaman kan. Iya. Paling rumahnya jauh. Suruh tidur aja gitu loh ya Mas Di ya. sini aja gitu. Wis tur kene ae wis. Apa? Sesuk-esuk Bali. Ya, itulah. Heeh. Nah, maka pada malam hari itu tidur. Nah, kemudian Harim bin Hayyan tuh mendengar ada suara nangis. Dia terbangun, mungkin kan juga ingin sholat malam gitu. Iya iya iya. Terus kebetulan terdengar gitu. Mungkin cara Allah membangunkan Ibnu Hayyan ini dengan cara tangisan, suara tangisan itu. Iya. Suara tangisan apa nih Mas? Bayi kah atau suara tangisan hewan mungkin? Mungkin Apa Mas? Suara tangisan apa nih? Jadi suara tangisan itu ialah sahabat beliau ternyata. Oh, Hamamah ini ya Mas. Hamamah. Ha. Oh, kenapa Mas? Kok nangis Mas dia? Jadi beliau tuh nangis, terus ternyata tuh sampai subuh ternyata. Wih, Sampai subuh Mas. waduh. mungkin juga kan Hamamah ini habis sholat malam gitu. Iya iya. Jadi terus bermunajat gitu, terus mengingat gitu kan. Berarti beliau nangis gara-gara bermunajat gitu ya, mengingat kepada Allah ya. Juga kan Iya. Beliau nih jadi nangis gara-gara apa Mas nih? Saya jadi penasaran nih. Nah, maka sampai matahari terbit, maka sebelumnya kan Harim bin Hayyan ini nggak mau nanya dulu, Nggak negur gitu ya? nggak negur dulu kan. kan Sampai Iya. ya, maka sampai matahari terbit. Nah, maka di situ Harim itu bertanya. Jadi tanya, wahai Hamamah, kenapa, apa yang membuatmu menangis gitu? Terus maka Hamamah tuh menjawab, aku teringat akan suatu malam yang ada pagi harinya seluruh kuburan akan mengeluarkan segala isinya dan bintang-bintang di langit pun bertaburan. Oh, Masya Allah. Itulah Beliau yang membuatku menangis, wahai sahabat. beliau bermimpi ya Mas ya tadi. Iya. Bermimpi kiamat, kiamat itu. soal kematian. Iya. Jadi beliau nangis saking sedihnya, saking takutnya beliau kepada hari kiamat gitu ya. Mengingat hari Sampai akhirat. kalau akhir kita- akhir itu pasti aneh ya Mas ya, sedih ya Mas ya. Iya. Maksudnya takut, bukan sedih gara-gara takut, aduh, Takut mati gitu kan. bukan takut mati, tapi sedih aja gitu loh Mas. Kita masih belum cukup amal, kita berpikir itu. Jadi beliau tuh nangis ya Mas ya. Iya. Wah, sampai dari habis sholat malam sampai subuh itu Mas ya. Iya. Nggak berhenti itu Mas ya. Gak berhenti Mas. Masya Allah. Lagi beliau pasti teringatkan sabda Rasul yang mengatakan, kan Rasul pernah menggambarkan jarak kiamat antara zaman Rasul dan kiamat itu kan
Rasul tuh menggambarkan seperti bidadari ini kan. Ini kan kalau kita lihat kan ini dekat ya. Iya. Ya Deket pasti banget, Mas. dekat banget kan. Jadi pasti Mama itu teringat itu pasti sabda Rasul itu. Ya. Beliau masih merasa kurang gitu ya dalam beramal, jadi beliau nangis gitu, ya Allah masih kurang, ya Allah aku belum cukup amalku untuk masuk ke surga gitu. Ya. Hmm. Karena khawatir ya gimana ya nanti kalau amalku ternyata kurang. Ya, heeh. Terus beliau anu kan, lanjut dulu aja Mas, lanjut dulu biar rampung dulu. Ya. Nah, maka tak lama kemudian setelah bincang-bincang gitu, maka kedua orang ini jalan-jalan. Oh, jalan-jalan, jalan santai gitu ya. Santai. Heeh. Kalau di sana Habis kan banyak pagi-pagi pasar gitu ya. jadi Jalan-jalan subuh kayak gitu lah ya. Iya. Ngirup udara segar. Gitu, segar gitu. Jalan-jalan kemana beliau bos? Nah, beliau ini mereka berdua ini jalan-jalan ke pasar. Ke pasar. Ya. Oh. Yang namanya itu Pasar Royhan. Wah, sama kayak nama saya ya Mas ya? Iya. Iya ya. Pasar Royhan ini terletaknya di Kota Basroh, Oh, sama. tempat lahir beliau. Iya, iya. Kota Basroh. Mm-mm. Jalan-jalan, maka mereka melewati tempat pandai besi. Benda besi ya. Heeh. Nah, maka di situ mereka berdua ini mengulang perkataan gitu. Ya Allah, berdoa gitu sampai mengulang perkataan, ya Allah jauhkanlah kami dari api neraka. Oh, jadi beliau tuh beliau berdua melihat orang penempa besi ya. Iya. Penempa besi kan lagi manasin besi gitu. Ya, banyak Ngelihat api itu saking saking beliau takut dengan api neraka ya, sampai mengatakan ya Allah jauhkanlah kami dari api neraka gitu ya. Berulang kali itu Mas ya. berulang kali. Masya Allah. ingat gitu kan. Heeh. Api dunia aja seperti ini. Apalagi api di neraka. Nanti Kalau kita aja biasanya goreng telur atau goreng ayam gitu manasin gitu ya. kena percik aja Kena percikan udah melepuh nih. udah Gimana kalau ntar misalnya percikannya apa namanya? percikannya. Itu minyaknya dipanasin di neraka, itu bukan minyaknya yang mendidih Mas, wajannya juga mendidih. Lele hilang. Saking panasnya. Iya Mas, Masya Allah, emang ketakwaan sahabat generasi tersebut memang nggak perlu diragukan lagi ya Mas ya. Iya. Ada lagi nggak Mas ini kisahnya? Ada satu lagi. Oh, Jadi ini kisah ketika beliau mau bersafar ke kota Hijaz. oh ke Hijaz. Hijaz tuh bagian mana Mas? Hijaz itu sebelah barat ini Oh. Jazirah Arab. Jazirah Arab. Di pesisirnya ya kalau nggak salah ya, pesisir baratnya Jazirah Arab ya. Ya. Ya kalau nggak salah tuh sekitar jaraknya tuh sekitar berapa ya? Sekitar 1200 kilometer. Masya Allah, jauh banget tuh pasti. Kan kalau di sini kan Mas Fikram ya, terutama itu udah long march ke Pantai Siung tuh 72 kilometer ya. Gila tuh Udah satu hari 3 hari 2 malam ya. Kalau saya sama Mas Dika baru ke Mangunan situ Mas, baru berapa? 32 kalau nggak salah ya. Iya. Nah, apalagi kalau 1200 itu aja saya udah ngerasa kayak ini udah pasrah gitu ya Mas ya. iya udah pasar banget. Paling bertahun-tahun. Iya, wah. Itu kalau jalan ya, kalau jalan mungkin 1 tahun lebih ini. Tapi Harim bin Hayyan apakah jalan Mas? Enggak ya, enggak. Pasti naik unta Mm-mm. atau kuda gitu. Iya. Nah, kemudian tuh beliau ini ternyata nggak sendiri, Mm. ditemani. Ya kalau sendiri bahaya ya Mas ya, bahaya, bisa kan. dirampok. Di Kalau padang pasir kan ada begal-begal gitu. salah satu begal yang pada zaman itulah. salah satu begal yang terkenal itu adalah Al-Fudail bin Iyad itu Mas. Oh yang Al-Fudail bin Iyad itu yang tobat itu Mas ya. Tobat Ya itu. Ya pasti ditemani lah. Setidaknya 2 orang ya. beda 2 orang. Beliau sama temennya atau apa ini Mas? Sama Atau budaknya? temannya Oh temannya. atau sahabatnya. Oh. Nah, namanya itu adalah Abdullah bin Amir At-Tamimi. Oh Abdullah bin Amir ya.
maka di situ mulai perjalanan. Ya. Sampai di tengah perjalanan itu mereka berdua itu melihat suatu rimba yang banyak pepohonan. Oh ya, jadi kayak hutan kecil gitu ya, Ya, di gurun pasir gitu ya saat perjalanan. besar gitu Mas, kayak kayak pohon apa ya kalau di sini? Beringin gitu ya. Pohon beringin gitu. Heeh. Yang rindangnya tuh Masya Allah ya. Iya. Bikin takut Mas ya. Ya sebenarnya Kalau malam-malam. kalau di Indonesia bikin takut. Heeh. Iya. Di sana ya nggak tahu Mungkin ya. bukan beringin ya namanya, tapi Tapi ya seolah-olah intinya perumpamaannya kalau di Iya. Indonesia itu pohon beringin gitu. Kalau di sana wallahu alam ya namanya apa pohonnya. versi Arab lah Mm-mm. itu nggak tahu gimana. Nah, nemu pohon rimba ya. Mm-mm. Nah, maka mereka berdua nih istirahat di situ. Istirahat ya, udah capek lah ya Mas ya. Udah Jaraknya tengah 1000 perjalanan. 1200 km ya pasti capek lah. Iya. Ya kali nggak ada rasa capek gitu. Kira flash apa gimana. Walaupun Terus? pakai wudhu tadi. Mm-mm. Nah, kemudian istirahat. Mm-mm. Nah, maka di situ mereka sambil memandang pohon-pohon di situ, Mas. Hmm. Yang pohon-pohonnya ini dimakanin sama unta-unta. Mereka gitu. Jadi Hmm. beliau berdua nih ke Hijaz nih ya naik unta. Iya. Nah, kemudian Harim bertanya kepada Ibnu Amir. Yang Abdullah bin Amir tadi ya Mas. Ibnu Amir. Sahabatnya itu ya. Ya. Wahai Ibnu Amir, apakah kamu ingin menjadi salah satu dari pohon-pohon ini? Salah satu dari pohon-pohon maksudnya yang dimakan sama untanya itu ya Mas ya. Iya ya. Yang dimakan. Maka Ibnu Amir menjawab, tidak, demi Allah, sungguh. Nggak mau ya. Ya, nggak mau ya. Kayak suatu ejekan Iya. kita lihat tuh. Tapi yang Di daun. bukan yang ngejek, Bukan nggak ngejek, cuman ya beliau nggak mau aja. Heeh. Ya, Heeh. kayak aneh gitu. Iya, Kenapa ngapain supaya gitu? jadi Ngapain pohon Iya. pohon gitu ya? gitu kan. Maka Harim ini merupakan orang yang lebih fakih dan lebih mengenal Allah. Iya, iya. Daripada Abdullah bin Amir itu ya. Ya, Lebih fakih lah, lebih ilmunya lebih banyak itu daripada Abdullah bin Amir gitu. ini kayak ilmu tasawuf gitu, Mas. Ilmu tentang kayak Mengenal Allah gitu ya, ya ya. Jauh. Heeh. Maka Harim berkata, Hmm. akan tetapi aku sangat ingin menjadi salah satu dari pohon-pohon ini, Iya. wahai Ibnu Amir gitu. Oh. Jadi aku pengen jadi, Jadi pengen ya. Iya. tapi dia malah pengen jadi pohon-pohon ini. Berbeda sama sahabatnya malah nggak pengen. Iya. Ibnu Hayyannya malah mau ya. Iya. Jadi salah satu makanan ya ibaratnya makanan dari untanya itu. Hewan gitu Heeh. kan. Ya, Mm. maka tadi kan udah bilang ya, Mas. Mm. Beliau ini pengen jadi salah satu pohon-pohon ini. Iya. Maka Ibnu Amir menjawab tapi sambil tersenyum gitu. Mm. Senyum terus bilang, Ya, kayak Lucu gimana gitu. Kok aku mau orang gitu. mau jadi Heeh. dedaunan terus Ya ibaratnya daun ya yang dimakan sama untanya itu ya. ya Hmm. senyum kan tadi Mas ya. Iya. Terus nah, kenapa kamu pengen jadi salah satu dari pohon-pohon ini gitu. Mm. Nah, maka Harim ini menjawab, supaya aku dimakan oleh binatang tungganganku, kemudian dikeluarkan dalam bentuk kotoran, dan aku tidak akan menanggung hisab pada hari kiamat ke surga ataupun ke neraka. Oh, jadi beliau tuh mau jadi seperti itu gara takut akan ya Mas ya hisab. Hisab. Kita semua nggak bakal bisa menghindar dari yaumul hisab ya. Iya. Tapi beliau seandainya kata maukah kamu kalau nggak mau dihisab kamu harus jadi ini. Beliau mau gitu, rela gitu ya. Iya. Saking mau jadi kotoran itu. Menjadi daun yang diolah di perutnya habis dimakan sama untanya itu terus jadi
kotoran ya. Kotoran yang nggak mungkin dihisap ya Mas ya. Iya. Itu pelajaran bagi kita semua bahwa kita tuh apapun yang kita lakukan di dunia ini tuh pasti bakal dipertanggungjawabkan di akhirat nanti ya Mas ya. Iya. Yang disebutkan juga oleh Rasulullah itu sahabat Abdurrahman bin Auf itu masuk surga Caranya dengan cara merangkak kan. Merangkak. Saking beratnya beban yang ia tanggung gitu di akhirat nanti. Iya, Heeh. di akhirat. Karena beliau kan sahabat di yang surga aja kayak gitu. beliau kan sahabat yang kaya ya, kaya raya Mas ya. Bahkan kayaknya bencana beliau itu adalah dikasih harta gitu sama Allah gitu. Kalau kita kan ya masih kurang gitu. Bencana kita malah kalau dikasih kemiskinan padahal itu bisa dijauhi. Iya ya ya. Di beliau mau menjadi kotoran gitu ya untuk menghindari, bukan menghindari ya, Dalam artian yang biar kalau mau apa namanya dijadikan kotoran itu beliau mau gitu saking beratnya hisap. yaumul hisab gitu, hisab nanti. Iya. Ya 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 ya. Terus ada satu kisah yang menceritakan bahwa beliau itu adalah ahli ibadah yang khusyuk ya. Iya. Tapi Nias, saya ini pernah dengar gitu ya, udah masyhur juga itu ketika Ibnu Hayyan ini bertemu dengan Umar bin Khattab Mas. Mungkin Masnya juga udah tahu ya Mas, Mas Dika Mas Fikrom juga udah tahu ya kisahnya beliau itu. Gimana sih Mas? Mungkin bisa minta tolong diceritakan gitu ke saya dan para penonton. Soalnya saya juga belum tahu Mas, masih penasaran nih. Mungkin di dalam kisah tersebut ada pelajaran hikmah yang bisa kita ambil gitu ya. Ya pasti ada insyaallah ya Mas. Coba Mas tolong di ceritakan gitu kisahnya beliau. Kan ini kalau tadi kita dari awal ya, Mm-mm. Harim bin Hayyan kan tadi dari Irak. Mm-mm. Iya. Beliau kok bisa ketemu Umar bin Khattab ya karena beliau safar. Jadi emang Oh, kerjaan beliau tuh safar, bersafar safar, ya. safar. Emang kebiasaan orang Emang udah dulu, kebiasaan heeh. orang dulu buat mencari ilmu. Heeh. Jadi Tapi ada tujuannya. Iya, ada tujuannya. yaitu ke Madinah untuk mencari hadis Rasul tuh, Mm-mm. Iya. untuk mengumpulkan hadis Rasul. Kan beliau juga terkenal juga ahli ilmu hadis Iya. sama fikih. Mm-mm. Nah, itu beliau ke Madinah belajar. Nah, di situ pas banget kepemimpinan Umar kalau nggak salah ya, Ya, Umar bin Khattab. Nah itu saat itu pas pertama kali datang, Mm-mm. kebetulan tuh kan emang biasanya Umar tuh menyambut orang datang gitu loh dari luar. Iya, gitu. iya, iya, Kalau iya. misalnya kita nonton Emang juga, kebiasaan. nonton filmnya Ya. ada gitu yang disambut gitu kan. Entahlah kafilah dagang atau orang yang Iya. bersafar gitu ya Disambut di baik sama perbatasan Umar. kota ya. Iya. Nah di situ pas Harim bin Hayyan datang tuh, seolah-olah tuh Harim tuh memiliki aura yang berbeda gitu. Wah, aura Aura-aura kesolehan. gitu kan. Tiba kayak Oh, Wah, ini ada yang aneh ya. heeh, ini ada gitu kan. ada yang berbeda nih dari orang ini nih. Iya. Iya, iya, iya. Terus di situ Umar bin Khattab langsung kayak penasaran gitu loh sama Harim bin Hayyan ini. Soalnya itu kelihatan banget gitu loh. Iya, iya. Aura kesolehannya itu. Mm-mm. Terus datang, terus nanya gitu kan dari mana, oh dari Irak gitu kan ternyata. Terus beliau diterima gitu kan di Madinah. Mm-mm. Beliau singkatnya dia Kalau nggak salah beliau juga jadikan apa namanya merawat kudanya Iya. merawat kuda Heeh. Umar bin Umar bin Khattab. Khattab ya. Iya, Heeh, heeh. kan Itu terkenal ya Mas ya. beliau juga Pekerjaan ya, terkenal itu kan pekerjaannya. gara-gara merawat kuda Umar Mm-mm. sama Iya. kuda kaum Iya, 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 iya. Iya. itu Itu salah mah satu kerjaan. kerjaan gitu. Udah jadi pekerjaan ya. Jadi wajar lah Umar itu bisa percaya gitu sama beliau tuh. Iya. Nah terus itu kan karena Umar ngundang terus dikasih pekerjaan gitu kan. Iya. Pada akhirnya kan karena Umar tahu kan soal sifat Harim bin Hayyan ini ternyata seorang apa namanya tuh, seorang terpercaya gitu kan, karena udah bekerja sama Umar bin Khattab. Mm-mm. Di situ ada suatu tempat gitu namanya itu Himas gitu Himas. ya, Homs atau enggak sebutnya Homs juga itu. Hmm, Itu itu daerah mana itu Mas? daerah ini
Suria. Oh, di Syam sih ya. Iya, di Syam. Di Syam. Di Syam. Suria. Mhm. Nah, itu salah satu kota. Jadi gubernur di Iya. situ. Di situ kan ada gubernur yang Nam- namanya itu Said bin Umair. Oh. Said bin Umair. Nah, yang mana Said bin Umair ini salah satu sahabat Rasulullah Mm-mm. yang beliau diamanahkan menjadi gubernur di sana. Iya, iya. Nah, itu Umar bin Khattab juga percaya banget sama Said bin Umair ini. Iya. Soalnya sampai-sampai Rasul Umar bin Khattab tuh berkata, siapa yang layak menggantikan Said bin Umair? Mm-mm. Kalau ada, carikan. Mm. Kebetulan nggak tahu ya beberapa minggu atau beberapa bulan, Iya. Wallahu alam ya. ya Allah alam kan, Mm-mm. tiba-tiba ya Allah ngirim Harim bin Hayyan gitu. Mm. Yang Harim bin Hayyan tuh niatnya belajar, ternyata karena dipercayain, dikasih amanah tuh. Dijalanin gitu ya. Jalanin. Mm-mm. Nah, di situ Harim bin Hayyan ya Umar bin Khattab langsung, wah ini cocok nih gantiin Said bin Iya. Umair ini. Di Umar tuh merasa cocok ya Cocok. dengan Ibnu Hayyan karena terus buat gantiin itu gubernur yang ada di Ih, Himas. kota di Himas ya. Nah, itu di salah satu kota di negeri Syam. Iya. Itu di siapa namanya tadi gubernurnya Said Said bin Umair. Itu digantikan ya karena beliau tuh sudah sepuh, udah udah dekat dengan ajal gitu ya Mas ya. Jadi untuk diminta untuk fokus gitu beribadah kepada Allah tuh. Akhirnya dapatlah penggantinya gitu ya Mas ya, Ibnu Hayyan nih. Terus saya penasaran nih gimana kepemimpinan beliau di sana nih Mas. saat beliau mimpin udah banyak cerita sih, kayak pas beliau lagi mimpin tuh gimana gitu. Mm-mm. Tapi yang saya baca tuh Yang terkenal gitu ya. yaitu beliau tuh saat mimpin tuh sangat tegas tuh, kayak kayak Umar gitu. Itu pas saya baca bukunya ini, saya ingat pas baca Harim bin Hayyan, wah ini mirip Umar bin Khattab gitu. Soalnya ketegasan beliau tuh loh, Tegas. tegas. Oh, beliau juga tegas ya sama kayak Umar bin Tegas Khattab. juga. Kayak Umar bin Khattab. Iya, iya. Itu kan pernah tuh yang pas pertama kali diangkat nih, Mm. pertama kali diangkat beliau jadi gubernur, itu kan ada gitu kan acara makan gitu kan. Mm-mm. Dari situ ya kayak syukuran gitu kan. Iya. Habis itu Harim tuh di depannya tuh dinyalakan dua api, Oh, api gede gitu, iya, iya. jalar gitu, jadi nggak mungkin kan orang lewat gitu. Mm-mm. Terus Harim bin Hayyan dengan tersenyum berkata, ayo kemari kepadaku gitu kan. Mm-mm. Sementara itu kan ada Iya, api sementara gimana Mas? ada api gitu kan. Hmm. Terus orang-orang pas mau ke sana tiba-tiba bilang, wahai Ibnu Hayyan, Mm-mm. kami tidak bisa ke sana karena ada api yang menghalangi kami. Mm. Tiba-tiba Ibnu Hayyan teriak gitu kan, apakah kalian ingin melempariku ke neraka jahanam? Terus di situ mereka kaget kan, Iya. awalnya nggak ngerti. Terus Mm-mm. tiba-tiba oh iya mereka ngerti gitu kan. Mm-mm. Mereka duduk lagi. Ya itu sebenarnya Pesan ya. ya pesan gitu. Heeh. Kalau ya berat gitu mimpin tuh, soalnya kalau kita salah mengambil keputusan Mm-mm. Dalam seorang memimpin pemimpin gitu. kan, maka Tuh. neraka. Masya Allah, beliau tuh sangat takut akan kepemimpinan beliau ya. Iya. Salah satu pemimpin idaman gitu ya Mas ya. Sampai pemimpin nama. Adalah yang menghindari jabatan malah ya Mas ya. Menghindari Kalau jabatan. sekarang malah Ah, cari-cari muka di muka, baliho. DPR, enggak. Maksudnya ya itu cari-cari muka di orang yang tinggi lah jabatannya gitu. Justru Umar bin Khattab dan Ibnu Hayyan malah itu menolak ya Mas ya. Bukan menolak, malah nganggap itu tuh bencana. Iya. Itu idaman itu salah satu ciri pemimpin idaman itu Mas ya. Malah Iya. kayak sama Umar bin Khattab nih. Mm-mm. Kan Umar bin Khattab pas ternyata tahu dia yang dilantik jadi khalifah selanjutnya kan. Mm-mm. Umar awalnya nolak kan. Iya, Nggak nolak, mau. heeh. Sama Harim bin Hayyan juga awalnya nggak mau gitu dijadiin gubernur di sana Iya. kan. Soalnya takut akan dosanya tuh loh. Iya, emang berat banget sih Emang Mas. berat banget, mimpin tuh Heeh. bukan main-main. Salah titik wes dosa. Rakyatnya juga kan, Mm-mm. dosa-dosa rakyat kan ditanggung gitu kan, Iya. sama imamnya itu. Iya. Jadi beliau
adalah satu tokoh yang tegas ya Mas ya. Ya, tegas. Terus kalau nggak salah juga saya sempat baca-baca dikit. Beliau nih kemarin aslinya pas saya ngisi podcast tentang Uwais Al-Qarni itu ketemu sama ini beliau ini Oh, iya, Ibnu saya Hayyan. ya. Ketemu tapi saya lupa Mas nyampein waktu podcast itu Mas. Mas Aslam juga kan teman saya rekan saya, Cerita iya. Uwais Al-Qarni. Iya. Partner. Itu lupa buat nyampein Mas. Tapi di sini insyaallah kita nyampein ya Mas ya. Insya Allah. Jadi nggak ketinggalan ya. Mengkodo yang Insya Allah. ganti yang kemarin ya episode Uwais Al-Qarni gitu. Ya. Gimana Mas? Saya udah lupa ya kalau nggak salah. Gimana yo? Kalau nggak salah tuh beliau intinya setelah dari Madinah ini ya Mas, setelah bertemu dengan Umar ya. Ya. Iya. Monggo tolong bisa diceritakan. Jadi pertemuan pertama dan pertemuan terakhir kali. Ya, pertemuan pertamanya itu nah ini lagi-lagi beliau safar. Ya bersafar ya, kebiasaan Setelah beliau tahu memang. kan Rasul mengabarkan ada seorang laki-laki gitu kan. Uwais Al-Qarni, doa yang beliau doakan tuh bisa diijabah. Hadis gitu itu Mas ya, Iya, hadis. itu. Berarti beliau tuh kan niat Harim bin Hayyan dari Basrah itu bersafar ke Madinah itu niatnya mencari ilmu ya, mencari hadis. Dia mencari hadis. Dan dapat hadis dari Umar bin Khattab yang tentang menceritakan tentang Uwais Al-Qarni ya. Iya. Dan akhirnya Harim bin Hayyan tertarik gitu. Itu dicari kan Mas ya, dicari. Dicari. Kalau nggak salah waktu itu Uwais Al-Qarni itu di Kufah kalau nggak salah. Iya. Iya. Di Kufah. Nah itu setelah tahu kan langsung bersapa. Ke Kufah itu Mas ya. Iya. Terus ternyata ketemunya itu di tepi sungai. Di Kufah sana ya Mas ya. Ya, sungai. Sungai apa ya Mas namanya? Sungai Merwe kah apa? Kalihopa apa ya Mas? Sungai Ifrit. Fred. Apa ya? Susah di lisan kita Mas ya. Di lisan Kalau kita, Merwe mah Eufrat. gampang Mas. Ufrat kalau Kita nggak ngomong salah, ya. Merwe, Opa dan Pokoknya lain-lain di tuh sungai gampang. Yang di Ya di Irak sana Mas. Iya, di Namanya Irak intinya Eufrat itu nah Eufrat, bisa Eufrat dicari itu. mungkin ntar. Soalnya susah di lisan kita juga ya Mas ya, susah diingat gitu. Indonesia. Kalau Merwe kan sekali dengar langsung Ya, hafal gitu, iya, Merwe. Merwe. Lagian juga kita pas tasbah juga loncat situ kok. Iya. Nah, Iya ya. Dia bertemu dengan Uwais Al-Qarni di tepi ya Mas ya, tepi sungai. Nah, itu pas ketemu Uwais tuh kayak langsung tahu gitu kan. Ini bukannya Uwais Harim pas ketemu Uwais tuh langsung kayak tahu gitu kan. Loh, ini kan Uwais Al-Qarni gitu kan. Orang yang aku cari juga gitu. Iya. Terus langsung gitu. Kok bisa tahu Mas? Kok kan sebelumnya belum pernah bertemu kan? Iya kan Baru pertama kali kan? ada tanda gitu kan yang diberikan. Tanda apa nih Mas? Uwais Al-Qarni kan. Iya. Kan ada tanda tuh bahwa Oh iya. Kalau nggak salah juga waktu saya baca itu Uwais Al-Qarni sedang menjemur pakaiannya, jadi Iya, mungkin kelihatan gitu ya. kelihatan Kan ada belang sebesar satu koin dirham ya. Iya. Jadi tahu ini, oh ini Uwais gitu. Iya, Disamperin sama Harim. langsung Harim datang, Hmm, salam gitu, assalamualaikum iya. wahai Uwais Al-Qarni. Hmm, Nah terus Uwais Al-Qarni itu yang awalnya ya itu lagi mandangin sungai gitu kan, langsung Iya. ke belakang gitu kan, kaget gitu kan kok tiba-tiba ada orang. Terus Uwais langsung jawab, waalaikumsalam wahai Harim bin Hayyan. hmm. Di situ langsung tuh Harim bin Hayyan kayak kaget gitu loh. Kok tahu gitu loh namaku gitu. plus nama ayahku Nama juga ayahku lagi. juga tahu lagi nama bapakku kok tahu gitu kan. Nah, Kok itu- bisa ya Mas ya? Iya kok bisa tahu gitu. Nah terus ditanya lah kepada Uwais. Kok bisa tahu gitu ya? Kok bisa tahu namaku Bisa gitu? tahu gitu namaku. Hmm. Terus di situ Uwais tuh apa berkata gitu kan. Ngomong ke Uwais, ngomong ke Harim. Gitu kan. Bahwa ruh orang yang beriman tuh kayak seolah-olah tuh bisa berbicara dengan ruh lain. Oh, berarti udah ruhnya duluan yang bertemu. Jadi Berarti sebelum Harim bin Hayyan itu
bertemu dengan Uwais, ruh mereka berdua itu lebih dulu bertemu ya Mas ya. Karena pas Masya Allah. anu tuh Mm, ruhnya Harim tuh mm, kan si lagi kan Beliau. beliau Uwais Al-Qarni itu Ya. bilang kalau ruhmu telah memperkenalkan diri kepada ruhku, mm. makanya aku tahu, Tahu. siapa kamu gitu Ya, kan. ya, 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 Jadi ya. ruh mereka yang duluan berteman gitu loh, sebelum merekanya yang berteman berkenal badannya gitu, sebelum Iya. badannya yang bertemu secara langsung gitu. Tapi Mas, kalau tujuan Harim bin Hayyan ini ketemu Uwais itu apa sih Mas? Ataukah cuman mau kenalan gitu? Mas itu, Mas Uwais gitu. Ada ada pasti ada tujuannya ya. Beliau nggak mungkin dari Madinah jauh-jauh ke Kufah tuh Ya, cuman buat kenalan, pergi. tahu nama orangnya udah pergi Awalnya gitu. terus pergi. Ada tujuannya pasti Mas. Ada maksudnya. Apa ya Mas tujuannya Mas? Rasul bilang kan mintalah doa kepada dia ya. Oh iya, hadis yang disampaikan oleh Umar itu ya. Iya. Heeh, mintalah doa kepada Orang ini. maksudnya mintalah doa kepada Allah lewat lisannya Uwais Al-Qarni gitu. Karena doanya Mm-mm. bisa dijabah. Iya 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 iya. Itu kan salah satu kelebihan beliau kan. Iya. Karomah. Nah itu makanya beliau ya pasti meminta doa lah. Mm-mm. Terus selain itu meminta nasihat, Hmm. Nah, itu dia tuh menyampaikan nasihatnya soal mengingat kematian tuh. Oh. Kan ditanya apakah ibumu telah meninggal Iya. setelah wafat gitu kan. Terus dijawab sama Harim, iya. Apakah ayahmu telah wafat? Terus dijawab Harim, iya gitu kan. Gitu kan. Mm-mm. Nah terus Uwais Al-Qarni langsung bilang, bentar lagi engkau juga akan wafat, maka perbanyaklah amalan Amal ibadah ya. ya, amalan ibadahmu, Ya. berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyakmu, Iya. sholatlah kepada Rasul sebanyak-banyaknya, terus jangan pernah melupakan kematianmu dan jangan pernah bertanya kapan aku meninggal gitu kan. Karena kematian itu tidak pasti gitu. Kayak itu kita di situ disuruh mengingat kematian tuh. Iya, Harim iya. bin Hayyan. Jodoh paling setia ya. Iya. Soalnya itu ada Jodoh yang selalu menunggu, nggak bakal pergi. Iya. Pasti ada. kematian tuh yang Itu paling so sweet gitu kematian. kan. Setia Mas ya, Setia nunggu. kita. Pasti itu ya Mas ya. Dan kita juga harus mempersiapkan ya, entahlah dari kebaikan kita, dari amal ibadah kita ya Mas ya. Iya. Itu wajib bagi setiap muslim agar kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diterima oleh kita semua ya. Iya, kita Seluruh kaum muslim itu diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Jadi beliau bertemu dengan Uwais itu bertujuan ya Mas ya, yaitu meminta nasihat sama minta doa ya Mas ya. Oke. Itu kan sebenarnya beliau tuh Mm. gak minta nasihat aja, sebenarnya mau ikut Ya, belajar oh, sama Uwais gitu. mau ngikut gitu ya, jadi pengikut setia gitu ya. Berguru Iya, sama iya, iya. Syekh Uwais gitu. Ibaratnya, wes pokoknya aku karo Uwais gitu sampai kayak mati ya. Siapa cerita Musa sama Oh, Nabi Khidir sama, Nabi Khidir. iya, heeh. Nah, Iya, iya, iya. tapi kan Nabi Musa tuh emang diperintahkan. Mm-mm. Kalau Nabi Musa kan ada ya, Allah ngasih Iya, tahu ke Nabi Musa bahwa ada manusia yang lebih cerdas daripada engkau wahai Musa gitu ya. Itu beliau kan ingin berguru. Mm-mm. Nah terus tapi Uwais bilang setelah ini jangan ikuti aku lagi gitu kan. Oh, jadi dilarang ya Mas ya? Dilarang. Oh iya, Terus jangan soalnya kan ingat aku lagi gitu. soalnya kan beliau salah satu kemarin saya ngisi podcast kan, Iya. itu salah satu tujuan beliau berhijrah ke Kufah itu ternyata bukan untuk mencari ilmu Mas, buat ini menjauhi ketenaran dunia. Iya. Makanya beliau tuh menolak Apa tuh untuk salah ya satu julukan beliau tuh Al-Qarni Mas. Oh iya, Al-Qarni itu kan maksudnya kan itu nggak terkenal di Iya, dunia tapi terkenal di akhirat. Nah, makanya itu beliau tuh Artis langit lah Mas ya artis ibaratnya. langit, artisnya orang-orang atas lah. Jadi beliau ngelarang Harim bin Hayyan untuk ngikutin ya. Yang mengikuti. Iya. Iya. Cukup Kalau sampai sini aja tuh. kalau Harim bin Hayyan ngikutin Uwais, pasti Uwais bakal terkenal. Orang-orang pada Itu penasaran yang tidak ntar. diinginkan sama Iya, Uwais.
nggak pengen jadi seleb. Iya iya iya, jadi benar-benar. seleb di dunia gitu. Iya, tapi beliau kan udah jadi artis di langit. Artis di langit, Mm-mm. cepat jadi langit. Iya. Beliau Masya Allah memang generasi generasi tabiin aja udah seperti ini, apalagi generasi sahabat ya Mas ya. Semoga kita bisa dapat hikmahnya dan bisa mengambil pelajaran ya, ikuti jejaknya dari ya dari ini kisah biografi beliau nih. Dan ya amin ya Mas ya. Amin amin amin. Hmm. Kan mungkin ini akhir ya Mas ya. Oh iya. Akhir pembahasan kita pada podcast kali ini, episode kali ini. Itu wafatnya beliau Mas. Iya. Wafatnya beliau nih Ada cerita wafat. ada ceritanya. Saya kira beliau wafat habis dari Kufah balik ke Madinah, terus meninggal di Madinah gitu. Nah, gara-gara mungkin sakit atau capek gitu perjalanan, atau digigit hewan buas gitu, atau wallahu alam lah. Walau alam. Tapi ada ceritanya Mas ya. Ada ceritanya. Iya iya iya. Beliau tuh wafat tuh syahid. Oh, syahid di medan perang. Yang perang. Kalau boleh tahu perangnya apa nih Mas? Perang apa? Waktu itu perangnya pas mau menaklukin kota intinya Irak. Oh. Kan jadi Irak tuh yang masih ditaklukin tuh Kota-kota kecilnya, kecil. sebagiannya Iya doang. iya iya. Wilayah Persia Oh iya iya iya. Nah itu sekarang mau intinya gitu. Nah di situ dia wafat gitu. Yang waktu itu juga beliau tuh dipimpin oleh Utsman bin Al-As. Oh. Terus kan Saya kira Utsman bin Affan Mas. bukan kalau Utsman bin Affan ada di Madinah. Iya iya iya. Itu Utsman bin Al-As jadi komandan utama gitu kan. Komandan utama Nah, gitu. pas mau naklukin Irak, tapi kan ada benteng gitu kan. Oh, sebelum Irak tuh ada Sebelum Irak ada tuh benteng yang harus ditaklukkin ada dulu ya kota- gitu ya. kota benteng Oh, gitu kan. kota yang memiliki benteng harus ditaklukin dulu lah, Taklukin dulu. Dan biar itu, menyeluruh gitu ya. susah gitu kan. Nah itu Utsman bin Al-As itu ngirim beliau Harim bin Hayyan. Nah beliau juga di situ disuruh menjadi komandan perang. Oh, jadi Yang memimpin ibaratnya komandan apa namanya? Komandan, bukan komandan inti lah ya, komandan utusan gitu ya. juga gitu. divisi. Iya iya, Iya, benar-benar divisi. divisi ya. Ah, Dikirimin buat menaklukin kota kecil yang memiliki benteng itu ya Mas ya. walaupun kota kecil ternyata Ya susah juga, juga pasti gitu itu kan. Mas ya. Soalnya tuh Heeh. juga jalur kalau itu nggak dibuka jalurnya tuh susah masuknya. Nah Iya. itu kalau nggak salah ya nama bentengnya tuh benteng Bajroh. Oh, kalau nggak salah lebih terkenalnya tuh dengan Asyuyuh. Syuyuh. Syuyuh. Itu nama bentengnya. Ya. Nah tuh beliau dikirim ke sana dan benar sesuai dugaannya Utsman bin Al-As takluk itu benteng. Oh, masya Allah. Akhirnya takluk ya Mas ya. Akhirnya takluk. Terus Lanjut akhirnya nih, lanjut. Komandan Utsman bin bin Al-As. Santai Mas, sampai. Sate. Nggak usah grogi Mas. Ngobrol biasa aja, ngobrol biasa aja. Pelan-pelan, pelan-pelan biar nggak belibet gitu Mas. Ya itu maju kan ke depan terus alhamdulillah istirahat di situ dulu. Oh, istirahat Setelah ya. istirahat di situ beliau akhirnya ya di situ beliau tetap menjadi komandan perang. Jadi ada dua tapi satunya itu ya divisi itu. Iya. Ya utamanya itu sih Beliau tuh utamanya itu seperti tadi Utsman. Utsman bin Al-As. Nah itu terus maju ke Irak nih. Iya. Maju kota intinya alhamdulillah berhasil direbut gitu ya. Direbut. Nah tapi di sini ternyata pas setelah selesai peperangan Harim bin Hayyan ditemukan gitu kan, bukan ditemukan, itu sebenarnya udah di tenda tuh kan, diundurin gitu kan, terus karena keadaannya tuh ditusuk. Oh, udah ditusuk. Lagi-lagi. Oh, jadi ingat kematiannya Umar bin Khattab ya Mas ya. Umar bin Khattab. Udahlah beliau sifatnya tegas ya, kayak Umar bin Khattab. Terus kematian beliau juga mirip sama Umar bin Khattab ya. Kalau Umar bin Khattab kan ditusuk saat sholat subuh ya. Sholat subuh sama Abu Lu'lu untuk untuk si Abu Lu'lu ini mau balas dendam atas takluknya kotanya gitu ya. Kotanya itu. Iya iya iya. Nah itu
eh, beliau setelah ditusuk tuh Mm-mm. itu masih bisa Masih kayak bisa ngomong sakratul lahir maut gitu lah ya. sakratul maut gitu. Heeh, masih bisa ngomong lah Di tapi ya. situ- Tapi sakit lah pasti Sakit. pasti sakit nih Mas ya. Mm-mm. di situ tuh Ngomong apa beliau Mas? anu ngomong apa di situ? Kita awalnya nggak mau ngomong apa-apa, tapi para pasukan tuh meminta wasiat. Oh ya, beliau kan juga terkenal ya ulama. Jadi sebelum beliau wafat, jadi minta nasihat gitulah ya Mas ya, minta wasiat lah gitu. Apa wasiat beliau apa nih Mas? Harta kah atau nih ambil aja pedangku nih atau gimana? Ya, jadi setelah peperangan itu Mm-mm. beliau ini dibawa pulang ke tempat. Oh berarti masih sempat hidup ya? Masih sempat sakratul maut. Berarti Jadi sakratul maut lumayan lama itu, lama. sakit ya. Masya Allah. Gak bisa bayangin saya Mas. Setelah di rumah banyak yang jenguk beliau ini. Mm-mm. Maka mereka di situ meminta wasiat. Hmm. Nah, karena udah umur panjang serta menjadi teladan dan orang yang terpercaya. ya menjadi orang tempat kayak Umar kan, Iya ya. kaum muslimin juga. Hmm. Maka salah satu dari mereka ini ada yang berkata, berwasiatlah wahai Harim. Jadi mau minta wasiat gitu. Mm. Harim menjawab, aku nggak tahu apa sih yang mau Apa yang harus yang harus diwasiatkan? diwasiatkan. Ya, beliau kan juga salah satu ulamanya zuhud ya. Iya. Maksudnya zuhud ini bukan nggak punya apa-apa, cuman hartanya itu habis, tercukupi untuk dirinya sendiri dan sisanya itu buat disedekahkan gitu ya Mas ya. Iya. Makanya beliau Beliau bingung mau wasiat. wasiat apa. Dan akhirnya apa nih Mas yang di anu? Jadi terus akan tetapi aku memiliki baju zirah Mm-mm. dan budak lelaki. Ya, budak. Oh, masih punya budak ya. Ya. Tapi jadi bilang kan mau baju zirah ya. Mm-mm. Jual baju zirah agar lunas utangnya. Lunasi Oh. utang gitu. Kalau Utangnya. memiliki Iya, utang iya, iya. tolong dilunasi gitu. Mm-mm. Ntar kalau misalnya kurang, nih masih ada Iya, budak. ada Iya 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 iya. Maka tapi mereka ini kekal. masih kekeh gitu. Minta Masih wasiat pengen. Minta lagi. Iya. Wah, padahal Bahkan hartanya beliau cuman itu ya. iya. Iya. Bahkan wasiat tuh kan kalau wasiat dari seorang ulama kan itu Mm-mm. Biasanya ilmu sih Mas. ilmu. Ilmu, nasihat gitu. Mungkin beliau juga nasihat Bang Mas. Iya. Oh, nasihat juga. Iya, termasuk nasihat juga ini untuk kita juga. Oh, Kan. iya iya iya. Apa nih Mas nasihatnya? Maka tadi masih tetap kekeh. Mm-mm. Maka sang Harim bin Hayyan ini berwasiat. Hmm. Berwasiat yaitu Ayat Quran. akhir surat An-Nahl, ayat Quran. Ayat Quran. Hmm. Jadi Wasiatnya. wasiatnya Iya, iya. ayat Quran gitu. Iya iya. Yang di sini artinya serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itu yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah. Jadi Allah berseru kepada Muhammad, bersabarlah, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat An-Nahl dari ayat 125 sampai 128. Oh, beliau jadi ya karena udah nggak punya apa-apa, nggak punya harta gitu. Akhirnya beliau menyampaikan ilmu, yaitu salah satu ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 128 sampai 120. 125 Oh, sampai 125. Udah lapar ini Mas, udah.
Udah mau buka ya, udah gagal fokus. Dari ayat An-Nahl ayat surat lagi, astagfirullah. Dari ayat 125 sampai 128. Jadi beliau berwasiat ya kepada kita semua ya, itu untuk bersabar ya Mas ya, bersabar akan cobaan apapun itu, kita untuk bersabar, qanaah ya, qanaah. Itu kan cobaan dalam puasa ini kan kita menahan lapar. Nah, itu kan Kita menahan hawa nafsu ya Mas ya. hawa nafsu gitu kan, supaya Misalnya kita ada teman makan, minum. Ada teman yang nggak puasa gitu kan. ada teman Itu yang cobaan kita gitu. belum diberi hidayah sama Allah gitu, yang kafir, masih kafir itu misalnya ternyata makan nyoh aku lagi minum, lagi ngobe enak bos. Enak bos. Tapi ya itu sabar aja kita ya Mas ya. Sabar aja kita. Yang di situ Oke. dia setelah mewasiatkan ayat Quran tadi, Wafat. ya beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yun, Kita semua pasti kembali kepada Allah ya Mas ya. Yaitu wafat itu. Jodoh setia kita itu ya kematian ya Mas ya. Tidak akan pernah terputus. Benar. sweet kita. Iya. Ada banyak sekali kisah yang bisa kita ambil dari Harim bin Hayyan. Salah satunya saya ngambil pada saat beliau ini menjadi gubernur. Yaitu kita ini seorang laki-laki gitu. Kita seorang laki-laki yang harus bisa memimpin. Dan ketika kita sudah memimpin, itu janganlah jadi pemimpin yang zalim. Janganlah jadi pemimpin yang zalim, dan bersikap adillah kepada yang kita pimpin, yaitu rakyat. Entahlah kalau misalnya di pondok ya, misal ketua asrama ya, kita harus bisa memimpin para santri gitu. Kalau OSIS memimpin santri-santri, seluruh santri ya, SMA, SMP gitu. Itu mungkin ya pesan saya. Salah satunya, ada banyak sekali sebenarnya, tapi mungkin bisa dicari lagi ya. Ada banyak soalnya. Saya tertarik sama satu ini. Mungkin Mas Fikram atau Mas Dika bisa menyampaikan pesan gitu, pelajaran hikmah yang bisa diambil gitu. Oh, Ada nggak Mas? Mas Dika. Mas Dika nih, kata-kata hari ini Kata-kata hari ini dari kitab sebelum apa ya? berbuka puasa. Sebelum buka puasa. Gak ada Mas kayaknya. Wah, gak ada ya Mas Dika, udah kadung lapar nih. Aduh, wes ora fokus, ra iso mikir naneh. Wes buka, wes makan. Mau beli apa nanti? Mau beli takjil lah. Mau beli es buah habis ini ya. Ya, Kalau Mas Fikram mungkin ada gitu Mas. kalau saya sih ya, pesan saya yang saya dapat ya, itu ya itu sama yang itu pas jadi pemimpin gitu lah. Soalnya ternyata menjadi pemimpin tuh tidak mudah gitu. Iya Mas ya. Sebelum kita menjadi pemimpin, pikir dulu lah. Menjadi Kita pemimpin. bisa nggak, kita mampu nggak nih? Bisa nggak kita ngasih makan kepada 1000 penduduk ini? Bisa nggak? Bisa nih kita tanggung jawab atas ini. Adakah ada yang kelaparan, ada yang masih kurang tuh. Itu bisa nggak nih? Bahan bakar misalnya kurang gitu kan? Bisa nggak ngasih bahan bakar gitu? Iya. Kita harus mikir juga Mas, sebagai pemimpin tuh kita harus bisa memikirkan rakyat kita gimana ke depannya gitu. Ya, makanya Soalnya itu tanggung jawab pemimpin Mas ya. tanggung jawab. Sangat berat kok. Iya, sangat berat pasti itu Mas ya. Itu saya nggak bisa ngebayangin pemimpin zolim itu dihisapnya bagaimana Mas. Nauzubillah min tilka Mas. Semoga kita jadi pemimpin yang amin. Ya, mungkin sekian ya yang bisa kami sampaikan. Semoga hikmah-hikmah yang sekarang kami sampaikan dan kedepannya dan episode sebelumnya bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya, dan bukan cuman kita tanamkan dalam hati, juga kita amalkan kepada teman-teman kita yang belum ada kesempatan yang menonton channel Taruna Pada Agama. Ya, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.